Terlihat. Oke, jadi ini adalah hasil dari tugas meresume jurnal saya. Di sini ada 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Jadi total ada 10 jurnal. Dimulai dari yang pertama, yaitu topiknya adalah pengembangan buku ajar kompilasi teori graf dengan model EDI. Objek yang diteliti adalah buku ajar kompilasi teori graf yang dikembangkan untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Tulungagung. Lalu metodenya adalah model EDI, yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi pembelajaran. Lalu hasil yang ditunjukkan adalah bahwa buku ajar yang dikembangkan berkualifikasi baik dengan penilaian dari ahli materi sebesar 77,33%, ahli media 80%, dan praktisi pembelajaran 75,55%, serta uji coba terbatas oleh mahasiswa dan dosen yang menghasilkan penilaian rata-rata di atas 78%. Lalu berikut adalah saran atau rekomendasi dari penulis, yaitu perlu dilakukan revisi pada beberapa aspek seperti ketikan, penambahan contoh soal, dan penjelasan lebih lanjut terkait materi graf untuk meningkatkan kualitas buku ajar tersebut. Lalu topik yang kedua adalah jurnal dengan judul penggunaan video pembelajaran berbasis aplikasi Bandicam pada mata kuliah teori graf untuk meningkatkan kemampuan abstraksi siswa. Objek yang diteliti adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 7 di STKIP Modern Ngawi dengan fokus pada penggunaan video pembelajaran berbasis aplikasi Bandicam dalam pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah eksperimen, yaitu dengan 2 kelompok sampel, kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diberikan perlakuan berbeda, yaitu pembelajaran daring dengan video Bandicam dan tanpa video. Nah, data dikumpulkan melalui tes dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Lalu hasil yang ditunjukkan adalah rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi, yaitu 85,35 daripada kelas kontrol, yaitu 64,8. Dengan uji hipotesis menolak H0, yang berarti video pembelajaran berbasis Bandicam terbukti efektif meningkatkan kemampuan abstraksi mahasiswa. Lalu saran atau rekomendasi penulis itu adalah agar pendidikan memanfaatkan teknologi informasi, internet, dan komputer, termasuk aplikasi Bandicam untuk menunjang proses pembelajaran, terutama dalam mata kuliah yang memerlukan pemahaman abstrak seperti teori graf. Lalu jurnal nasional yang ketiga adalah representasi teori graf dalam jejaring sosial Instagram. eh, Objek yang diteliti adalah interaksi sosial di platform Instagram, khususnya hubungan pertemanan atau follower dan following, serta interaksi menyukai postingan yang direpresentasikan dalam bentuk teori graf. Metodenya itu kualitatif dengan data yang diambil dari akun Instagram peneliti sendiri. Lalu data tersebut kemudian dianalisis dan direpresentasikan dalam bentuk graf untuk memahami pola interaksi sosial di Instagram. Hasilnya adalah penelitian menunjukkan bahwa teori graf dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan pertemanan dan interaksi menyukai postingan di Instagram. Oke, tugasnya. Graf pertemanan menunjukkan hubungan berarah antara pengguna, sementara graf menyukai postingan menunjukkan interaksi pengguna dengan konten yang diposting. Lalu rekomendasi atau saran dari penulis adalah bahwa teori graf dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial di media sosial seperti Instagram, serta dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan kompleks antara pengguna dan konten yang mereka sukai. Lalu jurnal yang keempat adalah eksplorasi, justifikasi, dan rasionalisasi mahasiswa dalam konsep teori graf. Objek yang diteliti itu adalah performa mahasiswa program studi pendidikan matematika dalam memberikan justifikasi dan rasionalisasi terhadap 4 pernyataan terkait konsep teori graf. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan melibatkan 23 mahasiswa semester 6 di sebuah universitas negeri di Jakarta. Data dikumpulkan melalui tes tertulis yang terdiri dari 4 pernyataan teori graf dan respon mahasiswa dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah sebagian besar mahasiswa belum mampu memberikan justifikasi dan rasionalisasi yang tepat terhadap pernyataan yang diberikan.
hanya 39% mahasiswa yang mampu memberikan justifikasi dengan alasan yang tepat untuk pernyataan pertama. Sedangkan untuk pernyataan kedua, tidak ada mahasiswa yang memberikan jawaban yang tepat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam memberikan justifikasi dan rasionalisasi adalah pemahaman konsep, koneksi matematis, dan kemampuan pembuktian matematis. Lalu ada saran dari penulis yaitu perlunya desain perkuliahan matematika diskrit yang menurunkan tingkat abstraksi konsep teori graf, memperkuat koneksi antar konsep, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pembuktian matematis. Selain itu, penelitian lanjutan dengan wawancara mendalam disarankan untuk memahami proses mental mahasiswa dalam memberikan justifikasi dan rasionalisasi. Lalu jurnal nasional kelima, yaitu topiknya adalah penerapan teori graf dalam jaringan komputer dengan algoritma Kruskal. Uh, topik yang di objek yang diteliti yaitu jaringan komputer dengan fokus pada penerapan teori graf dan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang minimum dalam jaringan komputer. Lalu metode yang digunakan adalah eksperimen, yaitu dengan melakukan uji coba menggunakan algoritma Kruskal pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa simpul, yaitu komputer hub dan router. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis untuk menentukan total panjang kabel yang dibutuhkan. Hasilnya adalah penggunaan algoritma Kruskal dapat mengurangi total panjang kabel yang diperlukan dalam jaringan komputer. Misalnya pada uji coba dengan 11 komputer, 4 hub, dan 1 router, total panjang kabel tanpa algoritma Kruskal adalah 120,91 meter, sedangkan dengan algoritma Kruskal, total panjang kabel hanya menjadi 10,05 meter. Rekomendasi atau saran penulis yaitu perlunya pengembangan lebih lanjut dalam penerapan algoritma Kruskal, seperti menambahkan ukuran ruangan dalam analisis, menggunakan router dan hub secara bersamaan, serta mencoba metode pengujian dan algoritma lain untuk optimasi jaringan yang lebih baik. Lalu yang jurnal internasional saya yang pertama itu adalah graph theory. Judulnya A Comprehensive Survey about Graph Theory Applications in Computer Science and Social Networks. Objek yang diteliti itu adalah teori graf dan aplikasinya dalam bidang ilmu komputer dan jaringan sosial. Metodenya yaitu konsep-konsep dasar jenis-jenis graf dan aplikasinya. Hasilnya adalah uh, menganalisis dan mengelompokkan aplikasi teori graf berdasarkan bidangnya dan memberikan contoh-contoh praktis dan menjelaskan konsep-konsep yang relevan. Metode saran penulis adalah perlu dikembangkan alat dan perangkat lunak yang dapat memproses graf skala besar dengan efisien. Lalu yang ketujuh adalah a review of application of graph theory for network. Objek yang diteliti adalah berbagai jenis jaringan yang ada di sekitar kita, kayak seperti jaringan jalan, rel kereta api, kabel, pipa, dan sistem pasokan seperti listrik, gas, dan air. Artikel ini juga membahas sistem berbasis jaringan seperti jaringan TV kabel, jaringan telepon, dan jaringan pasokan listrik. Metode yang digunakan itu adalah analisis teori graf, khususnya algoritma pencarian jalur terpendek atau shortest path algorithms. Hasilnya adalah penerapan algoritma pencarian jalur terpendek seperti algoritma Dijkstra, Bellman-Ford, dan Warshall sangat efektif dalam menyederhanakan sistem berbasis jaringan. Algoritma-algoritma ini tidak hanya mengurangi kompleksitas dan merancang dan memelihara jaringan, tetapi juga mengoptimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Artikel ini juga menyoroti bahwa analisis terhadap berbagai penelitian tentang masalah jalur terpendek telah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana algoritma ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti jaringan TV kabel, jaringan telepon, jaringan pasokan, listrik, dan sistem pasokan air. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengoptimalkan sistem berbasis jaringan melalui pendekatan teori graf. Lalu, saran penulis adalah penggunaan algoritma pencarian jalur terpendek dapat secara signifikan mengurangi kompleksitas, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem berbasis jaringan. Mereka juga menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang masalah jalur terpendek dalam berbagai aplikasi. Lalu jurnal yang ke-8 adalah topiknya graph
Theory, Methods, Applications in Brain Networks. Objek yang diteliti adalah jaringan otak atau brain networks yang mencakup berbagai skala, mulai dari molekuler hingga perilaku. Lalu metode yang digunakan adalah pengukuran graf dan teknik analisis jaringan. Hasilnya adalah teori graf telah menjadi alat yang sangat penting dalam network neuroscience. Pengukuran graf seperti deteksi komunitas dan identifikasi elemen jaringan pusat telah memberikan wawasan neurobiologis yang signifikan tentang bagaimana jaringan otak dan uh, otak diorganisasikan dan berfungsi. Selain itu, tren yang muncul seperti penggunaan model generatif, jaringan dinamis, jaringan multilayer, dan topologi aljabar semakin memperkaya pemahaman kita tentang arsitektur dan dinamika jaringan otak. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti peran sentral teori graf dalam memajukan penelitian tentang perkembangan, evolusi, dan fungsi jaringan otak, serta menawarkan pandangan tentang arah penelitian masa depan di bidang ini. Saran penulis adalah metode teori graf sangat penting untuk memahami arsitektur, perkembangan, dan evolusi jaringan otak. Dan mereka juga menekankan perlunya penggunaan alat dan metode yang lebih canggih, seperti model generatif dan pendekatan topologi aljabar untuk mengatasi kompleksitas data jaringan yang semakin meningkat. Lalu yang kesembilan adalah Complex Brain Networks, Graph Theoretical Analysis of Structural and Functional Systems. Objek yang diteliti adalah jaringan otak, baik dari segi struktural maupun fungsional. Lalu metode yang digunakan itu adalah analisis kuantitatif berdasarkan teori graf dan hasilnya adalah teori graf merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis dan memahami organisasi struktural dan fungsional otak. Teori graf telah diterapkan dalam berbagai modalitas eksperimental seperti MRI, BTI, MEG, dan EEG untuk memetakan dan memodelkan jaringan otak. Nah, penulis juga menyoroti beberapa tantangan teknis dan pertanyaan kunci yang perlu diatasi oleh perkembangan di masa depan dalam bidang ini. Mereka menekankan pentingnya mengatasi tantangan tersebut untuk memajukan pemahaman kita tentang jaringan otak dan aplikasi teori graf dalam neuroscience. Lalu jurnal internasional saya yang kelima, topiknya adalah graph theory to analyze biological networks. Objek yang diteliti adalah sistem kompleks, khususnya sistem biologi yang terdiri dari ribuan komponen dan interaksi. Dari kumpulan node dan edge di antara mereka. Artikel ini mengkaji bagaimana sistem ini dapat direpresentasikan sebagai jaringan dan dianalisis menggunakan teori graf. Metode yang digunakan adalah pendekatan teori graf untuk menganalisis jaringan kompleks dan hasilnya adalah demonstrasi bagaimana teori graf dapat digunakan untuk menganalisis dan memodelkan sistem kompleks, khususnya dalam konteks biologi. Pengungkapan properti dan fitur tersembunyi dari jaringan melalui pendekatan teori graf, penekanan pada pentingnya network profiling dan ekstraksi pengetahuan untuk memahami signifikansi biologis dari sistem. Lalu saran dari penulis adalah kombinasi antara network profiling dan ekstraksi pengetahuan akan membantu dalam memahami signifikansi biologis dari sistem yang diteliti. Penulis juga menekankan pentingnya mempelajari sistem secara keseluruhan, bukan hanya sebagai komponen individu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Eh, Mungkin seperti itu saja, Bu. Sudah 10 saya bahas. Oke, baik Mas. Jadi di sini tambahannya, di sini tadi kan dijelaskan sebetulnya tentang graf ya gitu. Nah, mohon untuk jurnalnya itu juga nama jurnalnya ya. Jadi judul seperti format ketika kita menuliskan daftar pustaka. Jadi ini kan ada 10 jurnal, dituliskan seperti itu. Nama judulnya ya, nama penulis dulu. Nama penulis di situ, kemudian eh, judul dari jurnalnya, kemudian tahunnya, gitu kan. Nah, kemudian kalau jurnalnya itu nanti jurnalnya apa gitu, volume berapa, sama kalau ada pages gitu, di situ ada pages berapa sampai dengan berapa, page berapa sampai dengan berapa, gitu ya. Nah, kemudian di situ ada penerbit. Nah, penerbitnya dari mana, kemudian biasanya kota,
kemudian negara. Biasanya seperti itu ya. Nanti tolong dituliskan. Kalau ini kan belum ada ya dituliskan semua ya. Penulisnya siapa, tahunnya kapan gitu kan belum ya. Nanti ditambahkan itu gitu. Ya boleh ditambahkan ketika ini judulnya ya Mas yang topik ini ya. Iya, Bu. Ya di sini ya nanti ya revisinya ya. Jadi ini topik diganti judul ya, Bu. Nah, jadi iya, iya diganti ada namanya juga, nama penulis. Jangan lupa kayak kayak ini loh, apa lengkap gitu. Nama penulis, kemudian judul, iya kan? Judul itu nanti judul, kemudian di situ nama jurnalnya apa. Nah, kalau ini kan nggak ketahuan nama jurnalnya apa, iya nggak? Iya, Bu. Namanya Nama itu judulnya jurnalnya berarti. ditulis. Jadi di sini lebih ke informasi dari jurnalnya itu gitu. Informasi lengkap dari jurnalnya. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian nama jurnalnya apa, volume berapa, nah pages berapa sampai page berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian tahun berapa jurnal itu. Kemudian penerbitnya apa. Nah, setelah penerbit di situ kota dan negara biasanya seperti itu. Jadi komplit seperti tulisan referensi di daftar pustakanya gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi informasinya lengkap. Jadi ketika kita mau apa mereverse dari jurnal yang sudah diambil itu nanti jelas gitu. Oh, ini tinggal ngopi aja kan gitu. Kalau ini jadi hanya judulnya saja jadinya, ya kan? Bukan informasi lengkap jurnalnya. Gitu ya. Mohon untuk Baik, Bu. ditambahkan. Nah, kemudian masukannya lagi itu ini, Mas. Nah, terkait dengan topik. Oke, di sini tadi sudah tepat. Hanya satu dua saja yang mungkin jurnalnya tadi. Ada yang jurnal misalnya yang pertama itu. Nah, ini kan buku ajar kompilasi teori graf yang dikembangkan untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Tulungagung. Jadi sebetulnya jurnal yang pertama dan bahkan kedua ini Mas, mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP Modern Ngawi dengan fokus pada penggunaan video. Terus ada lagi mungkin di bawahnya ya. Nah, ini kan interaksi sosial di platform Instagram khususnya hubungan pertemanan. eh, nah, kalau ini masih oke. Nah, kemudian performa mahasiswa program studi pendidikan matematika dalam memberikan justifikasi terhadap empat pertanyaan terkait konsep teori graf. Nah, ini mungkin empat, satu, dua, empat. Nah, ini harus di ini, Mas. Jadi eh, ada jurnal yang memang jurnal itu sebetulnya jurnalnya itu satu field matematik. Tetapi ada satu field pendidikan matematika. Ya, di sini terlihat. Nah, ketika di sini, nah ini kan dengan model ini kan modelnya ED. Nah, ini sebetulnya research and development. Jadi ini lebih cocok untuk sumber pendidikan matematika. Gitu ya. Nah, yang kedua ini juga demikian. Nah, ini lebih cocok mahasiswa program studi pendidikan matematika. Nah, ini sebetulnya jurnal. Nah, ini kan eksperimen dengan menggunakan eh, apa sampel, kemudian ada kelas yang sebagai kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Nah, ini berarti ini juga lebih sesuai untuk yang topik pendidikan matematika, gitu ya. Nah, kalau eh, saya kira kalau tiga masih oke ya untuk itu matematik ya fieldnya ya. Sama yang keempat tadi, Mas, ya. Yang keempat ini kan performa mahasiswa program studi pendidikan matematika dalam memberikan justifikasi. Jadi di sini ini seperti nanti data menggunakan angket kemudian disebarkan gitu meminta eh, konfirmasi atau isian dari responden mahasiswa gitu kan. Jadi di sini juga lebih ke pendidikan matematika. Tapi saya kira selain itu field matematika itu sudah tepat memang di situ memang menganalisa suatu permasalahan di dunia nyata dengan menerapkan teori graf gitu kan. Yang lainnya sudah tepat itu. Jadi nanti saya kira karena itu lebih cenderung ke apa namanya penelitian untuk pendidikan gitu nanti bisa dieliminasi di apa di digantikan dengan yang lain. Seperti itu ya Mas ya, bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Iya, jadi lebih ke fieldnya matematik ya gitu.
Jangan yang pendidikan matematik. Kalau pendidikan matematik itu nanti cuma penelitian tindakan kelas, R&D, Research and Development gitu ya. Terlihat di situ metodenya EDI, kemudian di situ ada apa eh, metodenya kuantitatif yang dengan ada kelas kontrol, kelas eksperimen, kemudian eh, cirinya lagi di situ metodenya misalnya kualitatif. Nah, itu tuh biasanya itu lebih cenderung ke pendidikan ya, pendidikan matematika, bukan yang field matematika. Walaupun di situ mereka pembelajarannya mengambil satu materi teori graf ya, gitu ya. Jadi itu saja saya kira masukannya nanti dilengkapi dan satu lagi nanti untuk teman-teman semua juga ya. Nah, ini kan sudah disimpulkan ya dari ke-10 jurnal itu intisarinya itu disimpulkan gitu. Untuk berikutnya dari 10 yang sudah mengerucut ini. Nah, ini kan sebetulnya sudah dianalisa. Nanti diambil intisari secara keseluruhan dari ke-10 jurnal itu ya. Intisarinya kira-kira apa dan kemudian di situ nanti kita menentukan masalah masalah terbuka yang ingin kita teliti selanjutnya. Nah, itu apa? Yang misalnya masalah terbuka yang misalkan di situ bagus menjadi peluang untuk diteliti itu apa? Seperti itu ya. Oke, seperti itu saya kira masukannya ya. Oke, bisa Baik, dipahami ya untuk Zidan. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik dan itu tadi ada beberapa masukan nanti bisa diperbaiki. Oke, bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ya, Rafli. Ya, Ya, selamat pagi untuk Ibu Eti dan seluruh teman-teman mahasiswa Seminar Matematika kelas A. Izinkan saya Kafri Sultan Rabani dengan NIM akhiran 019 untuk memaparkan hasil resum saya yang saya simpulkan dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang masih berrelasi dengan matematika ya. Untuk pertama kita mulai dari dalam negeri dulu. Kebetulan yang saya mulai di sini adalah yang pertama beresum jurnal yang didapat dari JMT ya, Jurnal Matematikanya UNJ ya. Salah satu nama artikelnya itu sendiri adalah simulasi penjelakan gelombang tsunami menggunakan metode optimal stepping. Untuk objek yang ditelitinya itu sendiri metode langkah waktu optimal untuk simulasi propagasi tsunami secara numerik ya, yang tentunya dilaksanakan dengan metode menggunakan persamaan air dangkal berbasis persamaan turunan parsial ya. Yang sebagaimana kita udah pelajari di semester 4 ya, serta optimal time stepping yang melibatkan persamaan Runge-Kutta orde kedua. Kemudian dari hasil tersebut, dari formula tersebut disimulasikan dengan dua jenis syarat awal, yaitu plane wave dan circular wave ya. Saya jelaskan lagi ya. Untuk simulasinya itu sendiri yang di jurnal yang pertama, yang artikel pertama, dia pakai program MATLAB dengan nilai amplitudo 0,005, di mana pusat tsunami pada x0 sama dengan y0 sama dengan 0 dan panjang gelombang tsunami lebih kurang 5 km dan menggunakan dua nilai awal yang pertama. Untuk yang plane wave itu sendiri, misalkan delta t-nya sama dengan 0,01, delta x sama dengan delta y-nya sama dengan 1, maka profil awalnya itu dengan plane wave itu sendiri, yang pertama itu sekitar 0,9903 km, setelah 30 detik turun menjadi 0,063824 km dan meningkat kembali secara signifikan pada 60 detik ya dengan tinggi maksimum 0,8194. Adapun untuk circular wave ya dengan pemisahan yang sama, gelombang pertama mencapai 0,9327 km. Setelah 30 detik turun mencapai 0,7885 km. Dan begitu tercipta akan turun lagi ya, menurun mencapai 1,624 km di bawah permukaan laut ya. Angkanya menaik tapi karena ini turun ya jelas-jelas menurun ya. Dan dari simulasi tersebut hasilnya adalah bentuk awal gelombang mempengaruhi karakteristik penjalakan.
sekilas, bentuk circular wave mengalami penurunan yang lebih signifikan dibanding plane wave ya. Adapun saran atau rekomendasi dari peneliti itu sendiri ya, kebetulan peneliti itu sendiri yang terlibat adalah salah satu kakak tingkat kita ya, dan juga dosen seperti ibu kita ya. Untuk sarannya itu sendiri dari mereka adalah simulasinya itu sendiri menggunakan persamaan yang ditentukan oleh Imamura ya, pada penelitian yang dilakukan oleh Imamura pada tahun 2006 ya, terkait topik yang sama juga tentang simulasi tsunami serta syarat batas Newman. Untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan persamaan dari peneliti yang lain ya, untuk sekaligus juga mengganti syarat batasnya itu yang jadi biasanya Newman jadi Dirichlet ya, untuk melihat tampak perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah masih nasional juga, simulasi numerik aliran fluida melalui pipa berlubang ya. Untuk objek yang ditelitinya sendiri adalah benar ya? Ada masalah dulu. Untuk objeknya itu sendiri pada zona kedua simulasi numerik untuk menganalisis bagaimana sudut perforasi yang beragam serta pola distribusi lubang yang mempengaruhi penurunan tekanan total ya. Dan untuk metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah melalui bantuan perangkat lunak ANSYS 18.2 dengan model dengan model turbulensi K epsilon atau kata epsilon standar dengan variasi parameter pada sudut provokasi, pola sebaran lubang provokasi, flow rate ratio yang dibatasi oleh kondisi batas. Adapun simulasi itu dilakukan dalam kondisi steady state atau keadaan yang stabil dengan fluida air, serta model matematisnya itu adalah friksi, akselerasi, dan mixing fluid pressure drop. Dengan metode yang digunakan tadi, peneliti yang di zona kedua mendapatkan hasil di mana sudut fase provokasi 60 derajat dan pola sebaran bound stage derajat paling efisien dalam mengurangi tekanan total. Dan dari penelitian yang kedua tadi, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengganti kondisi batas itu sendiri. Lagi-lagi lebih kurang sama dengan yang zona pertama ya, tapi tujuannya beda untuk menemukan diameter lubang provokasi yang optimal sesuai tipe berlubang yang diinginkan. Dan untuk nantinya juga bisa juga untuk penelitian yang lebih kurang sama, bisa juga diteliti efek variasi material pipa dan viskositas fluida terhadap penurunan tekanan. Kemudian yang ketiga adalah kita beralih ke ranah analisis kontur waktu ya. Lebih tepatnya pada jurnal yang saya cari yang berjudul Analisis Perbandingan Model ARIMA dan LSTM dalam Peramalan Harga Penutupan Saham Studi Kasus 6 Kriteria Kategori Saham menurut Peter Lynch. Dari situ penelitian tersebut mengarah ya pada penentuan model terbaik dengan membandingkan model yang antara keduanya itu untuk menentukan model terbaik dalam menggambarkan harga close atau penutupan saham pada beberapa emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang mana emiten tersebut memenuhi 6 kriteria kategori saham menurut Peter Lynch berdasarkan data dari antara tahun 2018 sampai 2022 yang secara harian ya. Untuk metode yang digunakan itu sendiri adalah setelah data harga saham yang diperoleh dari Yahoo Finance diuji oleh mereka stasionernya menggunakan uji ADF atau uji dikerfuler teraugmentasi dan dilanjutkan dengan transformasi benar-benar transformasi diferensiasi. Kalau data yang dianalisis itu sendiri atau data yang diuji itu sendiri menunjukkan hasil itu tidak stasioner. Datanya itu sendiri dipecah dalam dua bagian. Mayoritasnya buat pelatihan, sisanya itu yang kecil itu buat pengujian. Kemudian digunakan kedua metode yang saya sebut tadi, di mana yang terbaik di antara keduanya itu akan dipilih berdasarkan nilai AIC terkecilnya. Dalam mengevaluasi model tersebut, akan menggunakan RMSI atau Root Mean Squared Error dan MAPE atau galat rata-rata absolut persentase. Dari situ peneliti yang ketiga mendapatkan ternyata Arima itu lebih unggul dan lebih cepat loh dalam membuat perkiraan dibandingkan LSTM. Kombinasi 90% data latih dan 10% data uji memberikan hasil terbaik. Dan untuk sarannya itu sendiri buat penelitian berikutnya yang secara garis besar sama dengan yang saya sebut tadi, coba bandingkan kedua model tersebut dengan periode bulanan atau mingguan atau mungkin
coba disorot lagi. Kalau yang tadi harian, coba disorot lagi dalam hitungan jam atau menit untuk mencapai hasil yang lebih presisi dan lebih luas. Dan untuk Arrimanya itu sendiri, kombinasikan dengan analisis teknikal untuk meningkatkan akurasi prediksi, sedangkan untuk LSTM optimalkan dengan timing parameter untuk meningkatkan performa. Kemudian keempat, kembali ke pemodelan ya, pemodelan berbasis sistem dinamik ya kategorinya. Dan judulnya itu sendiri yang saya dapat model matematika SEAR ya, dengan memperhatikan faktor migrasi terinfeksi untuk kasus virus corona ya atau COVID-19 di Indonesia. Dan untuk tujuan dan sasaran penelitian sendiri sebagai objek, mereka memformulasikan dan mengembangkan model matematika susceptible expose, exit, and recovery atau SHARE untuk menganalisis penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor migrasi individu yang terinfeksi ya dari kota ke kota, dari wilayah ke wilayah. Salah satu langkah terpentingnya itu sendiri adalah melakukan estimasi parameter dengan algoritma genetika berdasarkan data yang ada serta kalkulasi basic reproduction number guna menilai laju penyebaran penyakit. Kemudian untuk metode yang digunakan itu sendiri adalah dengan menggunakan PDE ya atau persamaan diferensial biasa yang sudah kita pelajari ya pada semester ketiga ya. Nah, faktor migrasi individunya sendiri yang terinfeksi ditambahkan untuk menganalisis bagaimana sih mobilitas penduduk mempengaruhi sebaran penyakit. Dan untuk estimasi parameter yang dipakai itu yang dipakai dan dilibatkan adalah beta berupa laju transmisi, epsilon sebagai laju perubahan individu laten menjadi akut, alfa sebagai laju kematian akibat COVID-19, laju penyembuhan yang dilambangkan dengan gamma, dan lambda besar sebagai laju rekrutmen individu rentan. Estimasi itu sendiri menggunakan, sekali lagi, algoritma genetika dengan meminimalisasi nilai error tergalak antara data real dengan hasil pemodelan. Dan hasilnya tadi yang didapat adalah berdasarkan data yang dikumpulkan oleh mereka antara 15 April sampai 24 Agustus 2020 yang lalu yang sudah teranalisis diperoleh BRN-nya itu sendiri ya basic reproduction number itu sekitar 3,2562 ya artinya juga setiap individu itu yang terinfeksi bisa menularkan penyakit COVID ke lebih dari 3 orang yang lainnya bisa kisaran 3 sampai 4 orang sehingga penyakitnya itu sendiri masih jelas menyebar di populasi. Analisis ini juga memprediksi puncak pandemi COVID-19-nya itu sendiri pada Februari 2021 dan pulih hingga Januari 2023 ya. Walau realitanya beda negara bisa beda puncaknya gitu ya. Ada yang sesuai, ada yang kagak ya. Dan untuk rekomendasinya di sini adalah penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengaruh vaksinasi atau perubahan perilaku masyarakat ya yang diimplementasikan dalam PSBB atau PPKM atau sejenis versi lebih halusnya lockdown ya dalam model SEAR untuk melihat dampaknya terhadap pandemi. Model yang tadi juga bisa diperluas dengan memasukkan faktor tambahan seperti mutasi virus dan efisiensi kebijakan kesehatan masyarakat ya karena penelitian itu tersebut terciptakan ya dibuat oleh mereka saat vaksin buat COVID itu lagi proses pembuatan gitu ya belum disebar gitu ya. Kemudian beralih yang berikutnya ya jurnal nasional yang kelima ya simulasi harga opsi barrel down and in call dengan suku bunga dan konstan ya pemodelan matematika keuangan nih yang berfokus pada perhitungan harga opsi yang saya sebut tadi dengan mempertimbangkan suku bunga yang tidak tetap atau tidak konstan. Dengan tujuan itu sendiri tentunya menggunakan model CIR atau Cox-Ingersoll Loss untuk membandingkan suku bunga yang tidak konstan, menganalisis pengaruh volatilitas, harga strike, waktu jatuh tempo atau expire, dan harga barrel terhadap harga opsi, barrel down and call, serta menetapkan metode Monte Carlo untuk si harga opsi. Dan untuk metode yang dipakai itu sendiri ya mengenai opsi yang tadi hanya aktif kalau harga hasilnya itu turun ke bawah, di mana harga barrel daripada harga barrel yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, sekilas penelitian ini menggunakan metode sekali lagi sebagaimana dijelaskan di objek sendiri ya, maaf ya, pakai model CIL dan Monte Carlo. Lebih lanjutnya sendiri, mereka menggunakan model itu dengan iterasi 100.000 kali banyak banget ya. Yang tentunya pakai bantuan software juga tentunya ya. Dan hasilnya itu sendiri setelah berbagai proses dan progres penelitian itu sendiri berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo, pengaruh harga strike terhadap harga opsi serta pengaruh waktu jatuh tempo terhadap harga opsi itu ternyata saling berkebalikan atau saling berlawanan atau reverse ya. Manakala sebaliknya
pengaruh antara volatilitas dengan yang barrier terhadap opsi itu justru sebanding atau sejalan lah, atau linear istilahnya. Dari situ, peneliti menyarankan bahwa model CIL yang digunakan dalam penelitian dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor lain seperti dividen atau dinamika pasar yang sebegitu kompleksnya. Sedangkan pada model Monte Carlo yang digunakan dapat digunakan dapat digabungkan ya, atau dikombinasikan dengan metode numerik yang lain seperti FDM untuk meningkatkan akurasi perhitungan harga opsi. Kemudian yang berikutnya yang jurnal nasional, dan lagi-lagi beralih ke topik time series analysis ya, komparasi model gerak bond geometrik termodifikasi dan model AI atau kecerdasan buatan untuk prediksi harga saham sektor kesehatan di Indonesia, di mana sasaran atau objek penelitiannya itu sendiri adalah harga saham sektor kesehatan pada PT Kalbe Farma ya, dengan metode MBM, Grad Brown geometrik modifikasi, dan model kecerdasan buatan berupa like GBM dan MLP untuk menentukan model terbaik dalam memprediksi harga saham sektor kesehatan dengan menggunakan MAPE ya sebagai metrik evaluasi ya. Dan untuk metodenya itu sendiri ya, peneliti pada artikel yang ke-6 yang saya ambil itu sendiri adalah mereka menggunakan mula-mula 489 data harga penutupan saham, karena harga penutupan ini yang menjadi masih yang saat ini masih menjadi pertimbangan utama para investor saham ya, utamanya pada perusahaan Kalbe Farma sebagai objek penelitian. Dan lambang emiten itu sendiri di BEI adalah KLBF dari Januari 2020 sampai Desember 2021, yang dibagi menjadi 467 data training dan 22 data tes atau uji. Modelnya itu sendiri ya, untuk yang manualnya itu sendiri yang masih bisa dikerjakan oleh penelitian itu sendiri adalah gerak Brown geometrik atau GBM, model MBM, dan juga model kecerdasan buatan seperti like gradient boost matching yang memanfaatkan teknik Gauss dan EFB untuk semakin efisien dalam prediksi, serta model jaringan saraf sinkron MLP dengan arsitektur feed forward neural network. Simulasi dengan model-model tersebut dilakukan sebanyak 50 kali untuk memastikan kekonfiguran model. Hasilnya itu sendiri ternyata MBM ya lebih akurat dibandingkan GBM, tapi distribusi harga saham yang dihasilkan ternyata masih kurang sesuai loh dengan data yang aslinya ya. Walaupun setelah melalui evaluasi MAPE atau Galat rata-rata absolut persentase ya, like GBM memiliki sebaran yang paling mendekati data yang sebenarnya, menunjukkan prediksinya itu sendiri lebih stabil dan akurat. Dan untuk sarannya itu sendiri adalah penggunaan like GBM itu sendiri direkomendasikan untuk memperkirakan harga saham sektor kesehatan karena memiliki galat itu paling kecil dibandingkan model yang lain. Untuk MBM itu sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut dengan peninjauan komponen tambahan pada tren dan volatilitas untuk meningkatkan keakuratan. Selebihnya dapat diuji sebagai alternatif pada metode prediksi saham berikutnya ya, baik itu pada perusahaan lain yang sama-sama bergerak di bidang sektor kesehatan maupun pada sektor-sektor bidang kehidupan yang lain. Kita beralih ke jurnal yang ketujuh, sekaligus jurnal internasional berbahasa Inggris yang pertama ya. Jurnalnya adalah Bubble Identification in the Emerging Economy for Price Studies, Evidence from Generalized Sub-Augmented Decay-Fuller Test ya. Lagi-lagi pakai uji Decay-Fuller augmentasi ya, sebagaimana penelitian yang nasional sebelumnya ya, di mana sasaran atau objek penelitian itu sendiri berupa gelembung harga atau bubble pada seri harga bahan bakar di Pakistan pada 6 jenis bahan bakar yang berupa light diesel oil, high speed diesel, bensin, gas alam, minyak tanah, dan spiritus motor atau MS. Keberadaan bubble ini diidentifikasi dengan data bulanan yang terkumpul sepanjang tahun 2005 sampai 2020. Lama banget, 15 tahun ya. Dan untuk metodenya itu sendiri adalah menggunakan GSADF ya, sebagaimana dipaparkan oleh judul yang saya sebut tadi, yang dikembangkan oleh Phillips and C pada tahun 2015. Model ini ya, metode ini dipilih karena mampu mendeteksi keberadaan bubble harga yang muncul secara periodik dan memberikan informasi tentang tanggal awal dan akhirnya terjadi bubble itu sendiri. Dan hasilnya itu sendiri ternyata terdapat gelembung harga pada semua 6 jenis bahan bakar. Secara spesifiknya terjadi 4 kali bubble pada sel di harga gas alam dan minyak tanah, serta 3 kali bubble pada light diesel oil, LDO, HSD, bensin, dan MS. Gelembung harga ini ternyata muncul karena
krisis finansial sedunia atau global pada tahun 2008 yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan depresiasi mata uang di Pakistan ya. Dan untuk Sanganetti sendiri buat penelitian selanjutnya, katanya mohon diperluas dulu analisis dengan memasukkan data kurun waktu yang lebih panjang dan bahan bakar lain seperti LPG dan CNG ya, pokoknya yang bahan bakar gas gitulah. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian berikutnya comparing of artificial neural network and multiplication Hawk-Winter exponential smoothing ya. Lagi-lagi masih terkait analisis runtun waktu ya. Penelitian ini membandingkan dua metode pengawalan berbeda yaitu dengan syarat tiruan dan pemulusan eksponensial Hawk-Winter multiplikatif dalam mengamalkan permintaan produk dompet pada UMKM pengrajin dompet khas Tanggulangin ya. Nah, data itu sendiri adalah data peminat bulanan sepanjang 2020 sampai 2022 ya. Singkatnya saja, untuk metodenya sendiri jelas pakai ANN yang meniru cara kerja otak manusia dengan rapid miner serta exponential smoothing half winter multiplikatif melalui bantuan Microsoft Excel ya dengan parameter level, tren maupun musiman. Dan hasilnya itu sendiri dengan membandingkan RMSI atau galat akar rata kuadrat di antara keduanya, ANN itu sendiri RMSI-nya lebih rendah ya, yang artinya juga itu metode lebih mampu menangkap pola kompleks dan fluktuasi musiman dalam data permintaan. Dan caranya itu sendiri ya, untuk para aktor atau pelaku UMKM PDKT yang di sana, ternyata metode ADNN itu lebih cocok dalam pengamalan permintaan karena memiliki keakuratan yang lebih tinggi dan dapat mengurangi kesalahan dalam perencanaan produksi serta lebih fleksibel dalam menangani data yang ada pola musiman dan trennya yang sebegitu kompleks. Data model ini juga perlu dilakukan optimasi parameter untuk meningkatkan akurasi pengamalan lebih lanjut. Yang berikutnya masih terkait ranah atau bidang mata kuliah time series analysis. Cuma bedanya yang artikel yang ke-8 itu Dengyu prediction uses time series forecasting ya. Model ARIMA untuk prediksi demam berdarah ya di dua kota yang berbeda di India serta data cuaca ya. Serta data cuaca yang jelas ada di sana ya dengan teknik metode data mining ya yang meliputi suhu udara, kata-kata kelembapan dan parameter lainnya ya. Untuk metode itu sendiri ya, jelas pakai data mining dan model untuk waktu ARIMA. Yang mana lebih jelasnya, data cuaca dan pasien DBD itu sendiri dibersihkan, yang ada outliernya gitu, terus difilter atau disaring, lalu digabungkan. Sedangkan ARIMA-nya itu sendiri memiliki komponen autoregressive, integrasi, dan rataan berjalan atau moving average ya. Dan hasilnya itu sendiri setelah melalui metrik evaluasi Gallup, RMSE, MAP, dan MSE, Arima dapat menangkap pola musiman dan tren dalam kasus DBD itu tadi ya. Itu maaf ya typo. Dibandingkan dengan model yang regresi linear ya, Arima lebih akurat dalam mengamalkan kasus DBD. Dan untuk sangannya itu sendiri secara sekilas, gunakan data yang lebih lengkap variabelnya dan periode yang lebih panjang ya. Dan gak cuma itu juga, model Arima digabungkan dan dibandingkan dengan model lain seperti Sarima maupun machine learning atau yang pakai metode AI gitu. Kemudian yang berikutnya yang berjudul Querying Theory Based Mathematical Model Applied to Enterprise Organization and Industrial Production Optimization ya, yang tentunya berfokus pada optimalisasi ukuran departemen produksi, biaya produksi penyediaan layanan menggunakan model matematika berbasis teorema antrian, khususnya pada sistem produksi industri yang melibatkan beberapa server ya, atau mesin atau stasiun kerja. Dan bagaimana caranya sih mengoptimalkan jumlah server untuk meminimalkan biaya total sistem. Nah, studi kasus yang digunakan itu sendiri adalah sistem produksi yang berlaku di industri pembuatan atau manufaktur mesin ya. Dan untuk metode yang digunakan sendiri adalah pakai dua metode yang berbeda. Ada Jackson Querying Network dan metode Gauss-Seidel untuk menyelesaikan persamaan linear yang muncul dari model Jackson. Berikutnya metode Monte Carlo digunakan untuk simulasi sistem antrian dan memperkirakan variabel yang mempengaruhi biaya, seperti jumlah unit dalam sistem operasi dan waktu tunggunya gitu. Untuk menemukan jumlah server optimal, dia meminimalkan biaya akumulatifnya itu sendiri. Setelah melalui metode yang tadi, peneliti yang dimaksud
Mendapatkan hasil simulasinya itu biaya totalnya secara sukses meningkat setelah melewati jumlah server tertentu yang menunjukkan adanya titik optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa sistem produksi tertentu jumlah server optimal itu yang setelah mereka teliti ternyata ada tiga dengan biaya total paling kecilnya itu sekitar 358,63 satuan mata uang. Model ini juga menunjukkan bahwa sebaran waktu kedatangan atau inner air flight time mempengaruhi biaya total dengan distribusi Erlang yang memberikan biaya yang lebih murah dibandingkan distribusi eksponensial. Dan setelah penelitian yang mereka lakoni selesai, mereka memberikan saran ke penelitian yang berikutnya adalah perluas dulu deh model yang memasuk dengan memasukkan lebih banyak variabel seperti waktu layanan yang ternyata tidak berdistribusi eksponensial atau ada skenario sistem antrian yang prioritasnya gitu. Dan yang terakhir, deep learning with improved meta heuristic optimization for traffic flow prediction. Yang mana setelah saya simpulkan ya, jurnalnya masih bahasa Inggris, tapi saya simpulkan dalam bahasa Indonesia ya, mereka itu berfokus ke prediksi arus lalu lintas menggunakan metode deep learning yang dioptimalkan dengan algoritma meta heuristic. Objek dikaji itu sendiri adalah data lalu lintas dari Minnesota DOT ATR Station 301 yang mencakup volume kendaraan, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lainnya ya. Dan untuk kombinasinya itu sendiri ya menggunakan metode kombinasinya itu metode kombinasi CNN atau Convolutional Neural Network dan BIL-STM, Bidirectional Long Term Memory untuk menangkap pola data spasial dan temporal. Untuk parameter CNN itu sendiri menggunakan optimalisasi Regwo untuk menentukan learning rate, ukuran karena konvolusional, dan jumlah neuron optimal ya. Dan hasilnya itu sendiri, model yang diusulkan ternyata ada konvergennya gitu yang baik pada training loss error dan RMSE ya. Model yang diajukan ini ternyata pada berbagai metriknya punya performa yang terbaik. Dan dari hasil yang dipaparkan tadi, peneliti yang tadi memberikan saran bahwa penggunaan metode yang lebih lanjut dapat dieksplorasi untuk meningkatkan efisiensi prediksi ya. Pengembangan model yang lebih kompleks itu sendiri ternyata harus memerlukan pertimbangan yang seperti perubahan kebijakan maupun peristiwa yang tidak terduga. Sekian resume yang saya sampaikan itu tadi secara panjang lebar ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukan yang pertama ya, Mas ya, sama dengan mahasiswa sebelumnya tadi terkait dengan informasi jurnal tersebut. Nah, nama autornya siapa, kemudian judulnya apa, nama jurnalnya apa, ya kan? Nama jurnal, kemudian volume diterbitkannya kapan, gitu ya, tahun berapa. Kemudian di situ kalau ada page juga boleh di situ dituliskan halaman berapa sampai dengan berapa. Jika tidak ada tidak masalah ya untuk pages ini, gitu. Nah, kemudian di sini juga nama penerbitnya apa, gitu ya. Nama penerbit, kemudian eh, kota, negara biasanya seperti itu. Nah, itu nanti tolong disampaikan juga di informasi jurnalnya. Itu yang pertama, sama ya dengan mahasiswa yang sebelumnya. Nah, oke. Di sini semua jurnal yang dibahas itu memang fieldnya matematik ya, gitu. Tetapi ini sangat bervariasi, Mas ya. Sangat bervariasi dalam artian tadi misalnya ada yang tentang aplikasi PD parsial pada tsunami misalnya, pada model tsunami. Oke, dengan menggunakan PD parsial. Tadi juga ada tentang finance, ada juga ya. Tadi yang dibahas tentang finance, ada wabarakatuh. juga tentang peramalan ya Mas ya. Di dunia finance Pengamalan juga ya ada. time series analysis, Iya, kalau time itu series tadi hold forecasting. winter, ya gitu tadi ya, sepertinya ada hold winter dan lain sebagainya. Itu terkait dengan peramalan. Ada ARIMA, ada hold winter, tadi juga dibahas. Nah, kemudian ada neural network juga, kalau tidak salah ya tadi ya, gitu. Jadi, itu memang fieldnya semua matematika, tetapi nanti di sini bisa kita fokuskan ke satu topik saja, gitu. Jadi misalnya saya maunya ini topiknya itu tentang tsunami, referensinya berarti tentang tsunami saja semuanya. Itu ya. Saya tentang misalnya di sini kata kuncinya ketika kita searching itu misalnya eh,
aplikasi PD parsial untuk menyelesaikan atau untuk memodelkan gelombang tsunami misalnya. Ya itu saja. Berarti aplikasi PD parsial untuk memodelkan gelombang tsunami. Itu saja yang dituliskan ketika kita searching, baik itu di Google Scholar maupun di mungkin situs-situs terpercaya yang lain gitu. Nanti akan muncul pemodelan-pemodelan tentang tsunami saja. Nah, itu akan membantu kita untuk lebih fokus mana sih masalah terbuka yang misalnya ingin kita teliti nantinya gitu ya. Kalau itu tadi memberikan banyak ini memang memberikan banyak peluang untuk meneliti, tetapi bermacam-macam ya di situ ya. Ada tentang peramalan, ada tentang peramalan yang dengan Hallwinter, Arima dan teman-temannya itu, ada yang tentang tsunami, ada yang tentang apa? Yang tentang finance tadi itu juga dibahas. Kemudian ada neural network dan lain sebagainya ya gitu. Jadi mungkin saran saya untuk Rafli bisa nanti difokuskan aja ya, difokuskan ke satu tema tertentu sehingga nanti kita bisa mempunyai satu kesimpulan gitu. Nanti kira-kira kalau misalkan kita mau meneliti, nah itu nanti apa judulnya seperti itu. Gitu ya Mas ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Rafli? Nanti lebih difokuskan lagi saja gitu. Kalau ini kan masih bervariasi sekali. Fieldnya sudah betul, matematika semuanya. Dan untuk teman-teman yang lain juga begitu. Lebih fokus gitu ya. Jika kita mengambil satu referensi, fokus ke satu topik tertentu. Gitu ya. Tidak bermacam-macam. Kalau bermacam-macam itu memang memberikan ini banyak peluang. Oh, kita mau meneliti ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tetapi jadinya nanti fokusnya tidak mengarah ke satu titik topik tertentu yang akan kita teliti. Seperti itu, ya. Oke, saya kira cukup ya untuk Rafli ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Baik, Bu. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi ya untuk Rafli sudah memaparkan dengan baik. Tadi juga sangat variatif ya. Itu bagus variatif itu. Tetapi di sini eh, arahkan nanti ke fokus tertentu saja gitu. Awalnya variatif, kemudian nanti bisa ditambahkan dengan jurnal lain yang menjadikan itu lebih fokus ke satu topik tertentu. Oke, baik, bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Rafli. Oke, silakan. Gerak ya, biar waktunya juga tidak terbuang. Silakan. Ayo.
Ayo segera ya teman-teman ya. Zidan sama Rafli sudah. Ayo ini masih banyak ini yang belum ya. Silakan. Siapa nih yang mau lagi? Jason. Jason ya. Ayo silakan ya. Biar waktunya. Mungkin Ya, silakan. saya ingin ini dulu Bu. Jadi eh, minggu depan itu direvisi kalau bakal ada kesimpulan dari 10 jurnal itu, terus di tabelnya itu ditambahin nama penulis, terus sama Iya. tahun terbitnya, penerbitnya, sama Hmm. setiap poinnya tuh dicantumin ya Bu. Itu ada di page berapa di jurnal itu. Seperti itu ya Bu. Iya, jadi informasi jurnalnya itu seperti ketika apa mau menuliskan di daftar pustaka itu ada nama penulisnya dan lain sebagainya. Itu ya, nama jurnalnya kan harus diinformasikan itu. Nanti kalau misalkan kita mau menyusun misalnya sebagai latar belakang kan itu yang diperlukan ya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan ya, gitu. Jadi saya di sini melihat ini skopnya dulu gitu. Skopnya itu tepat atau enggak gitu ya. Coba ya, silakan. Ayo, mahasiswa berikutnya. Ibu izin untuk mempresentasikan hasil Iya, kerja saya. silakan Rizky ya, silakan Mas, silakan. Iya, Ibu. Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahman Hakim dengan NIM 13056220006. Ini insya Allah saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap referensi-referensi jurnal yang telah saya baca melalui Google Scholar. Sini saya kurang lebih sudah baca dan analisis 12 jurnal eh, yang kurang lebih isinya tentang pengaplikasian matematika asuransi terhadap kondisi kondisi nyata yang ada di lapangan. Yang pertama, jurnal yang pertama yaitu berjudul Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa dengan metode GPV atau Gross Premium Valuation. Pada jurnal ini, objek yang diteliti adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dan bagaimana cara mereka menghitung cadangan premi agar dapat memenuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan oleh OJK. Fokus penelitiannya di sini pada perhitungan cadangan premi dengan metode GPV tadi. Kemudian metode yang digunakan adalah GPV atau Gross Premium Valuation yang merupakan salah satu cara dalam menghitung cadangan premi asuransi jiwa. GPV ini menghitung cadangan berdasarkan selisih nilai sekarang dari manfaat dan biaya masa depan dengan nilai sekarang dari premi bruto dan pendapatan lainnya. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan tabel mortalita menghasilkan cadangan premi yang lebih ideal dibandingkan dengan tabel mortalita perusahaan lebih ideal dibandingkan tabel mortalita Indonesia. Kemudian saran ataupun rekomendasi yang dihadirkan penulis adalah disarankan bagi perusahaan asuransi untuk menggunakan tabel mortalita modifikasi perusahaan saja dalam hitungan cadangan premi, karena hasil perhitungan ini akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, biaya operasional, ataupun risiko dari mortalitas agar perhitungan cadangan preminya tetap relevan. Kemudian di jurnal yang kedua masih tentang asuransi, di sini berjudul Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa dengan menggunakan metode ARIMA. Kalau tadi metode GPV, di sini menggunakan metode ARIMA. Penelitian ini berfokus pada analisis cadangan premi asuransi jiwa dengan menggunakan metode ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average. Data yang digunakan adalah data premi asuransi jiwa di Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya.
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pola tren dari cadangan premi asuransi jiwa dan bagaimana prediksi ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan di masa depan nantinya. Metode yang digunakan adalah ARIMA, yaitu sebuah teknik peramalan deret waktu atau runtun waktu yang mempertimbangkan tren historis dan juga pola musiman dalam data cadangan premi. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cadangan premi asuransi jiwa mengalami tren kenaikan yang secara konsisten, yang dalam metode ARIMA ini masuk ke dalam pola tren, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi jiwa, serta kondisi ekonomi yang mendukung daya beli. Kemudian saran atau rekomendasinya, perusahaan asuransi terus melakukan evaluasi terhadap model prediksi yang digunakan. Meskipun ARIMA memberikan hasil yang cukup baik, faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi prediksi tersebut nantinya di masa yang akan datang. Kemudian jurnal yang ketiga itu kajian metode Zilmer dalam menentukan cadangan premi pada asuransi jiwa berjangka. Pada penelitian ini, objek yang diteliti mengenai perhitungan cadangan premi asuransi jiwa dengan metode Zilmer. Objek penelitiannya itu cadangan premi untuk dua kelompok umur, yaitu kelompok wanita berusia 40 tahun dan juga 25 tahun, dengan masing-masing memiliki masa pertanggungan 25 dan 40 tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana metode Zilmer memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan metode-metode lainnya dalam menentukan besaran cadangan premi asuransi jiwa yang berjangka. Kemudian metode yang digunakan seperti di judul, yaitu metode Zilmer yang mempertimbangkan biaya akuisisi dari polis dan juga premi kotor. Penelitian ini juga di dalam jurnalnya menggunakan tabel mortalitas Indonesia sebagai dasar dalam perhitungan cadangan preminya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cadangan premi mengalami perubahan yang konsisten dengan pola tertentu, yaitu mulai dari nilai awal yang rendah, kemudian secara perlahan mengalami kenaikan hingga sampai puncak, dan akhirnya dia menurun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa metode Zilmer memperhitungkan biaya akuisisi polis di awal kontrak, yang menyebabkan nilai cadangan lebih rendah pada tahun-tahun pertama. Kemudian saran atau rekomendasinya bagi perusahaan asuransi untuk membandingkan metode Zilmer dengan metode lainnya sebelum menentukan strategi perhitungan cadangan premi yang akan digunakan. Selain itu, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti mortalitas dan juga regulasi pemerintah yang terkadang berubah-ubah. Kemudian jurnal yang keempat itu mengenai perhitungan cadangan premi asuransi pendidikan dengan metode prospektif. Penelitian ini berfokus pada asuransi pendidikan, yaitu jenis asuransi yang dirancang untuk menjamin biaya pendidikan anak di masa depan. Objek penelitiannya itu asuransi pendidikan berdasarkan usia pemegang polis dari 20 hingga 35 tahun. Dengan uang pertanggungannya itu 50 juta dan jangka waktu pertanggungannya 16 tahun. Penelitian ini tujuannya untuk melihat bagaimana nilai cadangan premi berubah setiap tahun, serta bagaimana visualisasi data dapat membantu pengelolaan cadangan premi. Jadi di jurnal ini terdapat visualisasi datanya untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan premi itu nantinya akan dibuat. Kemudian metode yang digunakan adalah metode prospektif yang menghitung cadangan premi berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran yang akan datang. Di jurnal ini digunakan juga Microsoft Excel untuk perhitungan numeriknya dan Power BI untuk visualisasi datanya. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cadangan premi meningkat setiap tahun, terutama karena semakin panjang usia si polisnya, semakin besar kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat di masa depan. Kemudian sarannya adalah untuk mengembangkan sistem visualisasi data yang lebih interaktif menggunakan Power BI atau alat lain, agar
pengambilan keputusan terkait cadangan premi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian yang kelima masih dengan metode Zilmer, yaitu penentuan cadangan premi asuransi jiwa seumur hidup menggunakan metode Zilmer. Di sini penelitiannya berfokus pada perhitungan cadangan premi dengan objek penelitiannya itu nasabah berusia 25 sampai 35 tahun di suatu PT. Di sini disebutkannya PT X yang ada di Samarinda. Analisisnya dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan juga seperti metode-metode lainnya menggunakan tabel-tabel mortalitas. Kemudian metode Zilmer ini diterapkan pada perhitungan cadangan premi prospektif. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan tabel mortalitas Indonesia dari tahun 1999 hingga 2011. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cadangan premi Zilmer itu untuk laki-laki akan lebih besar dibandingkan perempuan. Selain itu, perhitungan dengan tabel mortalitas Indonesia tahun 1999 menghasilkan cadangan premi yang lebih tinggi dibandingkan tabel terbaru yaitu di tahun 2011, yang berarti lebih menguntungkan bagi perusahaan asuransi nantinya, karena seiring berjalannya waktu, cadangan premi ini akan semakin rendah. Kemudian untuk sarannya adalah menggunakan tabel mortalitas Indonesia di tahun 1999 karena lebih menguntungkan secara finansial oleh si pengambil polisnya. Kemudian untuk jurnal yang keenam berjudul Pengaruh Premi Bruto, Cadangan Klaim, Cadangan Premi, dan juga Pembayaran Klaim terhadap ROA atau Survei pada Perusahaan Asuransi Umum di BI atau Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini meneliti 10 perusahaan asuransi umum secara acak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menganalisis dampak dari variabel keuangan seperti premi kotor atau premi bruto, cadangan klaim, premi, dan juga pembayaran klaim terhadap ROA atau Return on Asset. Kemudian untuk metodenya di sini data diolahnya menggunakan perangkat lunak eViews dengan pendekatan regresi berganda. Penelitian menguji pengaruh variabel finansial terhadap ROA atau Return on Asset secara simultan dan parsial. Premi bruto memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, cadangan klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan cadangan premi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pembayaran klaimnya berdampak negatif dan signifikan terhadap ROA. Saran yang direkomendasikan oleh penulis adalah untuk meningkatkan strategi pengelolaan cadangan premi dan pembayaran klaim untuk nantinya meminimalkan dampak negatif terhadap return on asset-nya. Kemudian yang ketujuh, jurnalnya berjudul Aplikasi Metode New Jersey untuk menentukan cadangan premi asuransi jiwa berjangka. Di sini metode yang digunakan itu metode New Jersey. Penelitian ini membahas perhitungan cadangan premi dengan objek penelitian itu ada yang tertanggung laki-laki dan juga perempuan usianya 29 tahun yang mengambil produk asuransi selama 12 tahun lamanya dengan pembayaran preminya setiap 3 bulan sekali. Seperti yang ada di judul, metode yang digunakan adalah New Jersey, digunakan untuk menghitung cadangan premi dengan jumlah pembayaran lebih dari 30 kali. Untuk tabel yang digunakan ini sama dengan jurnal sebelumnya, yaitu tabel mortalitas tahun 1999. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa cadangan premi untuk tertanggung laki-laki lebih besar dibandingkan tertanggung perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan harapan hidup berdasarkan tabel mortalitas yang digunakan. Kemudian untuk saran dari penulis, untuk menggunakan metode New Jersey dalam menentukan cadangan premi untuk polis dengan pembayaran lebih dari 20 kali karena metode ini memberi nilai cadangan yang lebih realistis dibanding metode lainnya. Kemudian saran lainnya adalah untuk dilakukan studi lebih lanjut untuk membandingkan metode ini atau metode New Jersey dengan metode-metode lainnya seperti Zilmer, Canadian, dan lain. Kemudian jurnal yang ke-8
penentuan cadangan premi asuransi jiwa bersama Dwiguna dengan metode Kanadian. Di penelitian ini membahas perhitungan asuransi jiwa di Dwiguna dengan objek penelitiannya dua peserta asuransi, yaitu peserta laki-laki berumur 30 tahun dan juga peserta perempuan berumur 25 tahun. Kemudian metode Kanadian ini merupakan modifikasi dari metode prospektif yang ada di jurnal sebelumnya, dan perhitungannya dilakukan menggunakan tabel mortalitas Indonesia tahun 2011 yang mencakup analisis nilai dari anuitas, premi tahunan bersih atau netonya, serta cadangan premi berdasarkan metode Kanadian. Hasil penelitiannya adalah metode Kanadian ini menghasilkan nilai yang lebih akurat dibanding metode prospektif biasa. Model dari metode Kanadian juga mampu memperhitungkan modifikasi dari premi awal dan juga distribusi premi dalam jangka waktu yang panjang. Saran dari penulis adalah metode Kanadian ini dapat digunakan dalam perhitungan cadangan premi asuransi jiwa yang sifatnya biguna atau manfaatnya ganda, karena akan lebih fleksibel dalam memperhitungkan variasi premi dan distribusi pembayaran. Kemudian untuk jurnal yang ke-9, analisis perbandingan cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan gabungan dari metode Zilmer dan Scheffler. Penelitian ini pada dasarnya membandingkan metode Zilmer dan juga Scheffler dalam menghitung cadangan premi. Objek penelitiannya polis asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 20 tahun, di mana biaya akuisisi dan distribusi premi diperhitungkan dalam analisis. Metode Zilmer ini digunakan untuk menghitung cadangan premi berdasarkan biaya akuisisi di awal polis, sementara untuk metode Scheffler itu dia membagi biaya premi secara merata di sepanjang masa pertanggungan dari si polis ini. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode Zilmer lebih efektif jika untuk polis jangka waktu yang pendek karena memperhitungkan biaya akuisisi yang lebih besar di awal masa polis. Sedangkan untuk metode Scheffler akan lebih optimal jika untuk menjaga stabilitas keuangan di jangka waktu yang panjang karena distribusi biaya dia lebih merata. Kemudian untuk saran dan rekomendasinya, perusahaan asuransi dapat memilih metode perhitungan cadangan premi sesuai dengan strategi keuangan dan target bisnis awal mereka. Tadi jika untuk apa ya, jika tujuannya untuk polis dengan biaya akuisisi tinggi di awal yang lebih besar, maka metode Zilmer ini lebih tepat. Tapi kalau memperhitungkan stabilitas jangka panjang, disarankan menggunakan metode Scheffler. Kemudian jurnal yang ke-10 itu analisis cadangan premi asuransi jiwa Dwiguna semi-continue dengan menggunakan metode Illinois. Penelitian ini meneliti cadangan premi asuransi yang menggabungkan manfaat proteksi dan juga tabungan. Objek penelitiannya polis asuransi Dwiguna dengan pembayaran premi yang kontinu, di mana manfaat diberikan baik saat tertanggung, meninggal, ataupun masih hidup hingga akhir masa kontrak. Metode yang digunakan adalah Illinois, digunakan untuk memodifikasi perhitungan cadangan premi prospektif dengan mempertimbangkan pengeluaran awal. Perhitungan dilakukan menggunakan model aktuaria dengan pendekatan anuitas yang diskrit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cadangan premi dengan metode ini cenderung lebih kecil dibandingkan metode prospektif biasa, karena metode ini mempertimbangkan biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Metode ini mengurangi risiko kerugian perusahaan akibat tingginya biaya operasional pada tahun-tahun awal polis. Disarankan bagi perusahaan asuransi untuk menggunakan metode ini dalam perhitungan cadangan premi, terutama bagi produk dengan sistem pembayaran yang kontinu. Kemudian untuk yang ke-11, estimasi cadangan klaim menggunakan JLM dan juga Copula. Penelitian ini meneliti cadangan klaim asuransi dengan mempertimbangkan ketergantungan antar berbagai lini di bisnis asuransi.
Objek penelitiannya ada 3 jenis, yaitu bisnis asuransi individu, korporasi atau perusahaan, dan profesional, yang masing-masing memiliki karakteristik klaim yang berbeda. Kemudian untuk metode yang digunakan di sini JLM dan Coppola digunakan untuk mengestimasi cadangan klaim. JLM digunakan untuk memodelkan hubungan antara klaim dan variabel, sementara Coppola digunakan untuk menangkap ketergantungan antar lini bisnis asuransi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model Coppola memberikan hasil estimasi cadangan klaim yang lebih akurat dibandingkan model yang lain. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih baik dalam mengelola risiko klaim. Kemudian untuk sarannya, perusahaan asuransi disarankan untuk menggunakan kombinasi antara metode GLM dan juga Coppola untuk mengestimasikan cadangan klaim, terutama untuk produk asuransi dengan ketergantungan antar klaim di berbagai lini bisnis. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yang saya baca yaitu tentang perhitungan cadangan klaim dengan metode chain ladder. Di sini menggunakan Excel dan RStudio. Penelitian ini membahas cadangan klaim yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Objek penelitiannya adalah klaim asuransi kesehatan dan jiwa dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan 2 perangkat lunak yang berbeda. Untuk metodenya, itu ada metode chain ladder digunakan untuk memperkirakan besaran cadangan klaim berdasarkan data historis. Perhitungan dari metode chain ladder ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan juga RStudio untuk membandingkan efisiensi dan keakuratan dari kedua perangkat lunak atau software ini, si Microsoft Excel dan juga RStudio. Kemudian untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan Excel dan RStudio itu adalah sama, tetapi pada RStudio lebih unggul dalam kecepatan pemrosesan data. Jadi lebih unggul dalam waktu. Metode chain ladder terbukti efektif dalam mengestimasi cadangan klaim berdasarkan data historis. Kemudian untuk sarannya, bagi perusahaan asuransi disarankan untuk menggunakan RStudio dalam perhitungan cadangan klaim karena akan lebih efisien dalam menangani data dalam jumlah yang besar. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem otomatisasi dalam perhitungan cadangan klaim agar lebih akurat dan lebih efisien. Kemudian di sini ada daftar pustaka mengenai jurnal yang saya baca. Ada 12 jurnal secara totalnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Oke, secara field sudah ya matematika semua. Saya kira fokusnya pun sudah mengarah ya ke masalah memang asuransi gitu ya. Jadi fokusnya pun sudah mengerucut saya kira gitu. Jadi sama ya Mas ya, untuk tambahannya informasi jurnalnya sendiri ya yang mungkin belum disampaikan nanti di misalkan di kolom pertama itu bisa dilengkapi ya. Dari mulai nama autornya siapa, kemudian judulnya apa, nama jurnalnya apa, volume berapa, kalau ada halaman-halaman berapa gitu ya, tahun diterbitkannya itu berapa gitu ya, tahun berapa diterbitkan jurnal tersebut. Nah, kemudian eh, nama penerbitnya apa, kemudian nama kota, biasanya juga nama negara. Seperti itu ya Mas ya, tambahannya itu. Dan kemudian dirangkum ya dari tadi itu kan sudah mengerucut memang ya, dari semuanya itu adalah masalah asuransi semua gitu ya. Nah, dengan berbagai macam metode kan tadi itu sebenarnya ya, dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam hasil. Nah, dari situ kita sebetulnya bisa memetakan kira-kira masalah terbuka apa sih yang masih menarik untuk diteliti. Masalah terbuka apa yang menjadi state of the art gitu ya, atau mungkin novelty dari penelitian jika mau melanjutkan itu, seperti itu ya. Nanti silakan di situ dari ke-10 summary tadi, ya summary kecil-kecil tadi itu, nanti dibuat kesimpulan lagi untuk ke-10-nya itu.
Nah, di sini berarti ada masalah terbuka. Barangkali kan di antaranya tadi ada yang masih beririsan gitu ya. Kalau dari satuan jurnalnya itu, gitu. Dibikin satu penyimpulan dari 10 kesimpulan itu tadi, sehingga di situ kita nanti bisa membuat satu eh, tema atau mungkin judul untuk penelitian. Oh, ini berarti yang masih terbuka untuk diteliti. Intinya seperti itu ya, Mas ya. Kalau secara jurnal tadi sudah lengkap, sudah baik ya analisanya. Saya kira itu ya. Sekali Ya, lagi baik terima Ibu. kasih untuk Terima kasih Rizky ya. banyak. Oke, ya. Oke, bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya ya. Satu kayaknya masih cukup. Oke, silakan.
Ayo silakan ya. Ini waktunya masih ada. Silakan. Silakan ya agar waktunya tidak terbuang ya. Segera. Ini saya boleh, Bu. Ya, boleh Arik silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah terlihat. Ya, jadi ini hasil resume saya, kebanyakan eh, tentang peramalan atau prediksi gitu. Yang pertama, prediksi jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Barat dengan model Arimax dan Sarimax menggunakan data Google Trends. Untuk objeknya, jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Barat. Untuk modelnya itu model Arimax dan Sarimax. Hasil penelitian itu model Sarimax 212 itu dengan query pencarian West Java adalah model dengan nilai MAPE terendah sebesar 16,61%. Terus untuk model Arimax pada penelitian ini memberikan nilai penurunan nilai MAPE yang relatif kecil dengan kisaran 1-2% dibandingkan Sarimax. Untuk kelebihan modelnya itu model Arimax dan Sarimax dapat menangani data yang kompleks dan adanya data Google Trends yang membantu meningkatkan akurasi prediksi. Untuk keterbatasan modelnya, jika data tersebut tidak akurat, maka prediksi menjadi kurang tepat. Untuk sarannya, gunakan data yang lebih luas, kemudian eksplorasi variabel eksternal yang lainnya. Untuk yang jurnal kedua, itu peramalan jumlah penumpang kereta api menggunakan metode ARIMA dan Gray System Theory. Untuk objeknya, jumlah penumpang kereta api di wilayah Jawa. Untuk penggunaan modelnya itu model ARIMA dan Gray System Theory. Untuk hasilnya, dari 14 model ARIMA yang diuji, tidak ada model yang layak digunakan untuk peramalan kan, karena residual tidak memenuhi syarat white noise. Sedangkan untuk Gray System Theory, hasil peramalannya itu menunjukkan peningkatan jumlah setiap penumpang bulannya pada tahun 2021 dengan total perkiraan penumpang mencapai 491.111 orang. Untuk kelebihan modelnya itu, model ARIMA tidak mengabaikan kaidah deret waktu seperti pengujian stasioner, penarikan penaksiran parameter, dan pemeriksaan diagnostik Gray System Theory tidak memerlukan seluruh data historis. Jadi cocok untuk peramalan dengan sampel data kecil. Untuk keterbatasan modelnya itu, model ARIMA memiliki proses perhitungan yang kompleks dan memakan waktu. Untuk Gray System Theory kurang akurat jika digunakan untuk data yang lebih besar atau memiliki variasi yang tinggi. Untuk saran penelitian ini perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan data yang lebih besar untuk melihat konsistensi hasil peramalan dan pertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi jumlah penumpang kereta api. Untuk jurnal yang ketiga itu analisis runtun waktu untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru dengan model ARIMA. Untuk objeknya itu yaitu jumlah mahasiswa baru XYZ dengan model model ARIMA. Hasilnya itu terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa baru secara merata untuk 5 tahun ke depan dengan nilai MAPE 7,006 sekian dengan akurasi sebesar 93%. Untuk kelebihan modelnya itu menunjukkan kesalahan prediksi yang kecil dan hanya perlu data historis untuk melakukan peramalan. Untuk keterbatasan model itu kurang akurat untuk peramalan jangka panjang. Kemudian sangat bergantung pada data historis dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Untuk sarannya perlu ditingkatkan akurasi peramalan dan mungkin mencoba metode yang lain. Untuk jurnal yang keempat yaitu peramalan penjualan obat generik melalui time series forecasting model pada perusahaan farmasi di Tangerang, studi kasus. Untuk objeknya itu penjualan obat generik dengan model Sarima. Untuk hasilnya, penjualan obat generik akan mengalami fluktuasi selama periode April 2020 hingga Maret 2021 dengan puncak penjualan pada bulan Mei 2020 dan penurunan pada bulan-bulan berikutnya. Untuk kelebihan modelnya itu memberikan hasil peramalan dengan tingkat kesalahan yang rendah dan mempertimbangkan faktor musiman yang relevan.
Untuk keterbatasan model bergantung dengan data historis, sehingga jika terjadi perubahan drastis, model mungkin tidak dapat menangkap perubahan tersebut dengan baik. Untuk caranya, pertimbangan faktor eksternal dan bisa menggunakan data yang real time. Untuk yang kelima, peramalan nilai tukar petani subsektor peternakan menggunakan Fuji Time Seriously. Untuk objeknya itu nilai tukar petani di subsektor peternakan. Untuk model itu Fuji Time Series atau FTSL. Untuk hasilnya, NTPT di Kalimantan Timur pada Januari 2020 dengan FTSL adalah 110,25 dengan nilai MAPE-nya itu 0,53 sekian persen. Untuk kelebihan modelnya itu tidak membutuhkan data historis yang banyak dan tidak membutuhkan juga asumsi yang khusus. Untuk keterbatasan modelnya itu bergantung pada penelitian parameter Fuji dan perhitungannya yang kompleks. Untuk saran penelitian ini mengombinasikan dengan metode lain untuk meningkatkan akurasi peramalan. Selanjutnya yang keenam ada forecasting UN speed using climate variable. Dengan objeknya itu kecepatan angin di Brazil. Dengan model itu periodic autoregressive model atau PAR. Kemudian ada periodic autoregressive model with exogenous variable atau PAR-X. Kemudian ada PAR, PARCOV dan PAR-XCOV. Kemudian hasil hasil penelitian ini model PAR-X dan PAR-XCOV terlihat lebih baik dibandingkan model PAR saat digunakan di sektor listrik di Brazil, dan fenomena ENSO memiliki pengaruh signifikan terhadap pola kecepatan angin di Brazil. Untuk kelebihan model ini mampu menghasilkan skenario kecepatan angin yang realistis dengan adanya ENSO. Kemudian model tersebut mampu mengurangi ketidakpastian dalam peramalan kecepatan angin. Untuk keterbatasan model ini sangat bergantung pada data historis yang belum sepenuhnya menangani aspek non-Gaussian dari data kecepatan angin. Untuk sarannya itu eh, tingkatkan akurasi, kemudian disarankan untuk mengembangkan model yang dapat menangani aspek non-linear. Lalu yang ketujuh ada Associational Autoregressive Internal Integrated Moving Average with Incidence Factor atau dari MAX Forecasting Model Based Time Series Approach. Eh, Objeknya itu konsumsi listrik, pembangkitan beban puncak, dan kapasitas terpasang di Arab Saudi dengan model Sarimax. Hasilnya, model Sarimax menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat rendah dengan nilai MAPE 0,3% dan kuadratnya itu sama dengan 99%, sehingga mampu memprediksi data dengan akurasi tinggi. Untuk kelebihan modelnya itu mampu menangkap pola musiman dan tren jangka panjang, adaptif terhadap berbagai jenis data historis, dan memberikan hasil prediksi yang stabil. Untuk keterbatasan model membutuhkan data historis yang besar untuk meningkatkan akurasi dan proses pengolahan data yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk sarannya, menggunakan data dengan interval historis yang lebih pendek untuk meningkatkan akurasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran dan optimasi parameter. Kemudian yang ke-8 yaitu Latent Performance of Operational Hurricane Weather Research and Forecasting Model for North Atlantic Tropical Cyclones. Untuk objeknya yaitu siklon tropis di Atlantik Utara dengan model Hurricane Weather Research and Forecasting. Untuk hasilnya, peningkatan signifikan dalam memprediksi rapid intensification badai dengan kesalahan perakiraan intensitas badai sebesar 45% sampai 50% selama periode 2007 sampai 2022. Untuk kelebihan modelnya ini memiliki akurasi yang baik dan dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Kemudian keterbatasan modelnya memiliki keterbatasan dalam memprediksi struktur badai di wilayah tertentu dan sangat bergantung dengan penggunaan superkomputer NOAA. Kemudian untuk sarannya itu perluas model ke wilayah yang lain dan tingkatkan asimilasi datanya. Kemudian yang ke-9 ada application of Sarima model in forecasting and analyzing inpatient case of acute mountain sickness. Objeknya itu pasien rawat inap dengan penyakit gunung akut dengan
penggunaan model Sarima. Kemudian hasilnya, kasus penyakit jantung akut menunjukkan pola musiman yang puncaknya terjadi pada awal musim semi hingga akhir musim panas. Untuk kelebihan modelnya itu memiliki akurasi yang tinggi dan untuk prediksi jangka pendek dan dapat menangkap pola musiman dan tren. Untuk keterbatasan modelnya tidak akurat untuk prediksi jangka panjang. Kemudian datanya itu hanya dari rumah sakit militer saja dan tidak mempertimbangkan faktor individu pasien. Untuk saran penelitian ini menggunakan data dari lebih banyak rumah sakit. Kemudian pertimbangan faktor individunya. Yang terakhir, ARIMA model in color radiation forecasting in different geographic location. Untuk objeknya itu radiasi matahari di lokasi geografi yang berbeda. Menggunakan model ARIMA. Oh, ini mungkin saya lupa nambahin untuk hasilnya. Untuk kelebihan modelnya itu mudah diimplementasikan hanya menggunakan data historis dan tidak memerlukan data yang kompleks. Kemudian untuk keterbatasan modelnya itu memerlukan data yang stasioner. Kemudian kurang efektif untuk prediksi jangka pendek dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Untuk saran penelitian ini, pertimbangkan faktor eksternal, kemudian tingkatkan akurasi untuk jangka pendek dan kembangkan modelnya. Mungkin sekian yang sudah saya kerjakan. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, itu tadi jelas ya untuk fokusnya itu tentang peramalan dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam data. Oke, itu nanti berarti silahkan dianalisa ya dari penyimpulan-penyimpulan itu tadi dari ke-10 jurnal. Jadi summary kecil-kecil itu tadi dibikin satu summary besar gitu ya Mas ya, sehingga di situ terlihat matriknya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang masih menarik untuk dikaji? Kalau misalkan itu dituliskan secara kronologis gitu ya, nanti dituliskan secara kronologis. Nah, nanti kira-kira penelitian baru apa sih yang masih berpeluang sebagai proyek ke depannya seperti itu ya. Nanti ditambahkan itu. Nah, sekali lagi sama dengan teman-teman yang lain, mohon ya untuk informasi jurnalnya ya. Jangan lupa di situ nama penulis gitu ya. Nama penulis, kemudian nama penulisnya nanti siapa saja gitu. Kalau misalkan itu 3 ya 3 orang bisa dituliskan gitu. Kalau lebih dari itu biasanya et al gitu ya. Jadi dan kawan-kawan kalau itu di bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kemudian nama jurnal, volume berapa, halaman berapa, kemudian tahun berapa diterbitkan jurnalnya, nama penerbitnya apa, kota, kemudian eh, negara biasanya. Nah, itu silakan dimunculkan di informasi dari jurnalnya, gitu ya. Nah, kemudian lagi tahun itu penting teman-teman menyebutkan tahun ya, tahun kapan diterbitkannya referensi itu penting untuk mengetahui kebaruan dari referensi yang kita reverse gitu ya. Nah, itu ini kan kalau misalkan untuk jurnal ya, jurnal itu harus relatif yang baru, paling tidak dalam 5 tahun terakhir. Nah, jika teman-teman ada yang lama, apakah nggak boleh yang lama? Boleh. Tetapi ada porsinya gitu. Tidak boleh misalkan porsinya itu banyak gitu ya. Yang jurnal-jurnal lama itu tidak boleh. Mungkin satu dua masih oke. Kadang-kadang kalau referensi itu berupa buku, nah boleh buku tidak harus sebenarnya jurnal. Boleh buku. Buku itu kadang-kadang walaupun itu edisi terbaru, barangkali tahunnya lama. Ada buku-buku yang memang seperti itu ya gitu. Ya boleh itu sebagai referensi. Tetapi jangan sampai itu presentasinya besar gitu, yang referensi-referensi lama itu, ya seperti itu. Jadi, oke untuk Arik tadi sudah saya kira sudah fokus ke tentang peramalan dengan berbagai metode itu tadi. Silakan nanti bisa dianalisa metode apa sih yang relatif baru di sini. Terserah mau mengkomben atau apa dari datanya sendiri, populasinya diperluas, dan lain sebagainya tadi seperti yang sudah dijelaskan, nanti silakan di situ bisa dimunculkan. Seandainya Arik nanti mau meneliti, kira-kira topiknya apa, kira-kira judulnya apa. Seperti itu ya Mas, bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bu. Oke.
Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan yang ditugaskan? Berarti untuk teman-teman yang lain yang belum memaparkan itu, silakan dilengkapi ya informasi jurnal. Nah, kemudian fokus ya, fokusnya itu mohon untuk dikerucutkan gitu ya di satu topik tertentu ya, tidak meluas. Dan fieldnya itu memang kalau matematika ya matematika gitu ya. Eh, Fieldnya itu nanti misalkan pendidikan ya pendidikan pendidikan dan matematika itu hal yang berbeda ya gitu. Jurnalnya pun itu jurnal yang berbeda, jurnal kependidikan dan jurnal yang matematika murni itu di dua di dua tempat yang berbeda biasanya ya gitu. Nah, kemudian penyimpulan akhir itu tadi, penyimpulan di akhir itu yang harus dikerucutkan sampai ke satu titik yang kita tuh betul-betul ini loh hal baru yang berpeluang untuk diteliti dari apa yang sudah dianalisa itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, maaf mau Iya, bertanya. iya, silakan Zeda. Eh apa kesimpulan dari 10 jurnal yang udah kita resume itu berbentuk paragraf ya, Bu? Di bawahnya Nanti atau bagaimana? iya, boleh ya, berbentuk paragraf saja. Nantinya teman-teman itu nanti bisa dituliskan, dituangkan dalam latar belakang gitu, agar teman-teman itu tahu sebenarnya bagaimana sih cara mencari ide, cara mencari topik. Kita tuh nggak bisa cara mencari ide topik itu hanya dari satu jurnal ya pokoknya kita cari. Enggak, ada kronologisnya. Kita mencari dari 10 jurnal itu. Nah, kebaruan masing-masing itu apa? Masalah terbukanya apa baru. Nah, seperti itu cara mencari kebaruannya. Gitu ya. Nah, untuk sementara ya nggak apa-apa kita tuliskan di situ dalam summary, nggak apa-apa gitu. Nantinya semua ini, semua jurnal yang dicari itu akan disusun menjadi satu latar belakang. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Ya, Terima kasih, oke, Bu. oke ya. Oke, oke, saya kira ini cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Silakan tadi yang masukan-masukannya, kemudian apa yang harus ditambahkan nanti bisa dilengkapi. Nanti mungkin masih ada waktu untuk beberapa mahasiswa lah gitu. Kalau bisa bisa memaparkan gitu biar ketahuan dengan ada yang presentasi itu jadi tahu oh ini yang kurang, oh ini yang harus diperbaiki seperti itu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya, terutama tadi kepada 4 mahasiswa ya yang sudah mempresentasikan dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.